Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Rahma dengan NIM M1A1180006 dari program Studi Teknik Elektro 2018 ingin mempresentasikan makalah tentang konversi energi pada termoelektrik. Makalah dasar ini saya gunakan sebagai bahan untuk penilaian mata kuliah dasar konversi energi yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Oki Saputra SST M.Eng. Di dunia ini, kebutuhan energi tidak akan lepas dari kebutuhan makhluk hidup dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Hal ini juga berdampak dengan seiring meningkatnya pertumbuhan yang sangat pesat dalam bidang teknologi, sehingga kebutuhan energi pun akan semakin meningkat. Akan tetapi, tidak semua sumber energi yang digunakan saat ini dapat diperbaharui, sehingga seiring berjalannya waktu, suatu saat energi itu akan habis. Seperti contoh energi yang tidak dapat diperbaharui yaitu energi konvensional. Energi konvensional ini adalah energi yang tersedia dengan jumlah terbatas. Salah satu contoh energi konvensional yang paling banyak digunakan adalah energi fosil. Untuk menggantikan energi fosil ini, ada salah satu alat yang dapat menggantikannya yaitu termoelektrik. Termoelektrik sendiri adalah salah satu alternatif dalam menjawab kebutuhan energi yang selalu bertambah dari tahun ke tahun. Di samping itu, termoelektrik ini juga relatif lebih ramah lingkungan. Teknologi ini sangat efisien, tahan lama, dan juga mampu menghasilkan energi dalam skala besar maupun skala kecil. Untuk itu, dalam makalah ini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama yaitu pengertian dari termoelektrik itu. Yang kedua yaitu sejarah dari termoelektrik. Yang ketiga yaitu maksud dari generator termoelektrik. Dan yang terakhir adalah cara kerja generator termoelektrik. Oke, saya akan menjelaskan mengenai pengertian termoelektrik. Teknologi termoelektrik adalah teknologi yang bekerja dengan mengkonversi energi panas menjadi energi listrik secara langsung, yaitu generator termoelektrik atau sebaliknya, dari listrik menghasilkan dingin atau pendingin termoelektrik. Untuk menghasilkan listrik, material termoelektrik cukup diletakkan sedemikian rupa dalam rangkaian yang menghubungkan sumber panas dan dingin. Dari rangkaian itu akan dihasilkan sejumlah listrik sesuai dengan jenis bahan yang dipakai. Saat ini banyak sekali aplikasi penggunaan termoelektrik yang sedang dikembangkan, seperti pemanfaatan perbedaan panas di dasar laut dan darat atau pemanfaatan panas bumi. Ada kesulitan terbesar dalam pengembangan energi ini adalah mencari material termoelektrik yang memiliki konduktivitas listrik tinggi dan konduktivitas panas yang rendah. Namun, kenyataannya sangat sulit mendapatkan material seperti ini karena umumnya jika konduktivitas listrik suatu material tinggi, maka konduktivitas panasnya pun akan tinggi. Ada beberapa sifat bahan dari termoelektrik yang sangat penting kita ketahui. Yang pertama yaitu koefisien Seebeck-nya. Koefisien Seebeck yang besar untuk perubahan maksimal dari panas ke daya listrik atau daya listrik ke kinerja pendingin. Yang kedua yaitu konduktivitas panas atau K yang tinggi untuk meminimalkan joule heating atau kenaikan temperatur dari hambatan ke arus listrik yang mengalir melaluinya. Dan yang ketiga yaitu konduktivitas panas yang rendah untuk mencegah konduksi panas melalui bahan. Setelah itu kita masuk ke penjelasan yang kedua yaitu sejarah termoelektrik. Fenomena termoelektrik ini pertama kali ditemukan pada tahun 1821 oleh ilmuwan Jerman yaitu Thomas Johann Seebeck. Melalui penemuannya itu, ia menghubungkan tembaga dan besi dalam sebuah rangkaian. Di antara kedua logam tersebut lalu diletakkannya suatu jarum kompas. Ketika sisi logam tersebut dipanaskan, jarum kompas ternyata bergerak. Hal inilah yang membuktikan bahwa terjadi karena aliran listrik yang terjadi pada logam menimbulkan medan magnet, dan medan magnet inilah yang menggerakkan jarum kompas. Sehingga fenomena yang ia temukan ini dikenal dengan efek Seebeck. Penemuan Seebeck ini memberikan inspirasi kepada Jean Charles Filter untuk melihat kebalikan dari fenomena tersebut.
Saat itu dia mengalirkan aliran pada dua buah logam yang direkatkan dalam sebuah rangkaian. Ketika arus dialirkan, terjadi penyerapan panas pada sambungan kedua logam dan pelepasan panas pada sambungan yang lain. Pelepasan dan penyerapan panas ini saling berbalik, begitu arah arus dibalik. Penemuan ini terjadi pada tahun 1934 yang dikenal dengan efek Peltier. Efek Seebeck dan efek Peltier inilah yang kemudian menjadi dasar pengembangan teknologi termoelektrik. Kita ketahui bahwa salah satu dari penerapan teknologi termoelektrik pada pembangkitan listrik atau sumber panas. Dengan menggunakan termoelektrik, panas yang dihasilkan selama proses diubah menjadi listrik, sehingga panas yang dihasilkan tidak terbuang secara percuma, dan energi inilah yang dihasilkan oleh pembangkit menjadi lebih besar. Secara efisien energi menjadi lebih tinggi. Contoh penerapan yang pada termoelektrik yang lain yaitu perbedaan panas di dasar laut dan darat, sistem hibrid pada kendaraan bermotor yang memanfaatkan motor listrik dan mesin pembakaran, serta yang terakhir yaitu pemanfaatan pada pembangkit listrik tenaga surya. Poin yang ketiga yaitu pengertian dari generator termoelektrik. Generator termoelektrik adalah suatu jenis pembangkit energi yang didasarkan pada efek Seebeck, yang pada intinya dalam sistem yang ada pada pembangkit termoelektrik adalah jikalau dua buah material logam yang kemudian bersambungan berada di lingkungan dengan temperatur yang berbeda, maka di material tersebut akan mengalir arus listrik atau gaya gerak listrik. Termometer generator elektrik ini sendiri pada umumnya menggunakan bahan yang bersifat semikonduktor atau dengan kata lain menggunakan solid state teknologi. Struktur termoelektrik yang terdiri dari suatu susunan elemen tipe P yaitu material yang kekurangan elektron dan terdiri juga dari susunan elemen tipe N yakni material yang kelebihan elektron. Panas yang masuk pada salah satu sisi tersebut dan dibuang dari sisi yang lainnya. Dan poin yang terakhir yaitu cara kerja generator termoelektrik. Yang pertama, cara kerja yang harus kita perhatikan yaitu apabila batang logam yang dipanaskan dan didinginkan pada dua buah kutub logam, elektron pada sisi panas logam akan bergerak aktif dan memiliki kecepatan aliran yang lebih tinggi dibanding dengan sisi dingin logam. Dengan kecepatan yang lebih tinggi, maka elektron dari sisi panas akan mengalami difusi ke sisi dingin dan menyebabkan timbulnya medan listrik pada logam atau material tersebut. Elemen termoelektrik yang terdiri dari semikonduktor tipe P dan tipe N yang dihubungkan dalam suatu rangkaian tertutup yang terdapat pada beban. Maka terdapat perbedaan suhu yang pada tiap conjunction dan tiap semikonduktor tersebut akan menyebabkan perpindahan elektron dari sisi panas menuju sisi dingin. Pada termoelektrik ini, semakin besar perbedaan temperatur yang diterima, maka arus yang dihasilkan akan semakin besar pula. Termoelektrik ini dapat digunakan sebagai power supply seperti halnya baterai untuk menghasilkan tegangan atau arus. Tiap termoelektrik dapat menghasilkan tegangan rata-rata 1-2 volt DC atau bahkan sampai 5 volt DC, tergantung pada variasi pemanas dan pendingin. Pada umumnya, termoelektrik akan terus menghasilkan listrik selama terjadi perbedaan suhu antara kedua sisi keramik. Jika ada dua bahan yang berbeda yang kemudian kedua ujungnya dihubungkan satu sama lain, maka akan terjadi dua sambungan dalam satu loop. Jika terjadi perbedaan temperatur di antara kedua sambungan ini, maka akan terjadi arus listrik. Prinsip inilah yang digunakan termoelektrik sebagai generator. Yang harus diingat yaitu semakin besar koefisien Seebeck, maka beda potensial yang dihasilkan juga semakin besar. Karena perbedaan temperatur dapat diubah menjadi tegangan listrik, maka prinsip ini juga digunakan sebagai sensor temperatur yang dinamakan thermocouple. Oke, sekian dari presentasi saya. Dari presentasi ini akan disimpulkan bahwa termoelektrik adalah salah satu alternatif dalam menjawab kebutuhan energi yang selalu bertambah dari tahun ke tahun seiring dengan kemajuan teknologi.
Dari termoelektrik ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu termoelektrik generator listrik yang menggunakan prinsip Seebeck dan generator pendingin yang menggunakan prinsip Peltier. Oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.